dengan saya Ibu Teti Sumiati. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja bukan? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas materi yang ini. Kita mulai ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mau membahas matematika wajib bab 5, yaitu mengenai fungsi, fungsi inverse dan komposisi fungsi. Setelah mengikuti pembelajaran fungsi, fungsi inverse dan komposisi fungsi, diharapkan siswa mampu: 1. Menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi dan sebagainya. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas relasi. Ini judulnya adalah relasi dan fungsi. Relasi, definisinya, misalkan terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Maka relasi atau hubungan, arti kata relasi itu hubungan. Relasi atau hubungan dari himpunan A terhadap himpunan B adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Contoh, untuk yang nomor 1, diketahui Bandung ibu kota provinsi Jawa Barat, Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Padang ibu kota provinsi Sumatera Barat. Himpunan A-nya anggotanya adalah Bandung, Makassar, Padang. Himpunan B anggotanya adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat. Terdapat suatu aturan tertentu yang menghubungkan kedua himpunan tersebut, yaitu ibu kota provinsi. Himpunan A disebut daerah asal atau kodomain, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain, dan himpunan yang mempunyai pasangan. Himpunan B yang mempunyai pasangan dari himpunan A, yaitu Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, disebut daerah hasil atau reng. Digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. Di sini ada dua bulatan. Bulatan pertama ini adalah sebagai himpunan A, anggotanya yaitu Bandung, Makassar, dan Padang. Kemudian bulatan yang kedua di sebelah kanannya, anggotanya Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat. Di sini ditulis ada huruf A, di atasnya ini huruf B. Ini maksudnya himpunan A, himpunan B. Kemudian dibuat garis lengkung, ada tanda panah, ditulis R, maksudnya relasi. Kemudian relasi atau hubungannya ditulis di bawahnya, yaitu ibu kota provinsi. Jadi dipasangkan tanda panahnya, boleh lurus, boleh juga lengkung. Ini kebetulan nulisnya menggambarnya atau menulis ini lurus aja. Kalau misalnya posisinya Jawa Baratnya ada di bawah, berarti kan tanda panahnya ini ke sini ke bawah gitu ya. Jadi dibacanya Bandung ibu kota provinsi Jawa Barat, Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Padang ibu kota provinsi Sumatera Barat. Contoh yang kedua yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 3, 4, 5, 6, 8. Hubungan relasinya adalah 2 kurangnya dari. Pertanyaannya, gambarlah dengan diagram panah, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Tunjukkan R relasi pada diagram kartesius. Jika digambar dengan diagram panah seperti ini himpunan A, himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Di depan atau di sebelah kanan angka ini terdapat nokta. Kemudian himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6, 8. Di sebelah kiri angkanya ada nokta untuk tanda saja. Kemudian dibuat garis lengkung, ditulis di atasnya R, ada tanda panahnya bahwa ini terdapat hubungan atau relasi, yaitu
hubungan atau relasi aturan tertentunya adalah 2 kurangnya dari. Jadi kalau dipasangkan angka 1 ini adalah 2 kurangnya dari angka 3, ya kan? 3 dikurangi 1 kan 2. Untuk angka 2, 2 kurangnya dari 4. Untuk angka 3, 2 kurangnya dari 5. Untuk angka 4, 2 kurangnya dari 6. Nah, sementara angka 8 yang ada di himpunan B sebagai anggota himpunan B, dia tidak punya pasangan di anggota himpunan A-nya, ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, jika ditulis daerah asalnya domainnya adalah anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan daerah kawan atau kodomainnya adalah anggota himpunan B, yaitu 3, 4, 5, 6, 8. Sedangkan daerah hasil atau ngorengnya adalah anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di anggota himpunan A. Jika dilihat seperti ini kan, ini yang mempunyai pasangan adalah 3, 4, 5, 6. Jadi ditulis rengnya adalah atau daerah hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Secara simbolik, pernyataan A kecil berada dalam relasi R dengan B kecil ditulis ARB atau R dalam kurung A, B. Nah, relasi dapat ditunjukkan daerah, ini maksudnya daerah ya. Daerah asal A diwakili oleh sumbu X, daerah kawan diwakili oleh sumbu Y, maka relasi dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut. Ditulis R dalam kurung X, Y. Jadi anggota himpunan A-nya adalah yang ada di sumbu X-nya, anggota himpunan B-nya yang ada di sumbu Y-nya. Berarti kan di sini kalau kita lihat gambarnya yang tadi, 1 berpasangan dengan 3, jadi 1,3. 2 berpasangan dengan 4, 2,4. 3 berpasangan dengan 5, 3,5. 4 berpasangan dengan 6, 4,6. Jadi ditulisnya seperti ini, kurung kurawal 1,3, 2,4, 3,5, 4,6. Dan ini bisa digambar pada diagram Kartesius. Seperti ini ya. Ini pasangannya ini ya. 1,3 ini 1,3 satunya di X, 3-nya di Y. 2,4 2-nya di X, 4-nya di Y. 3,5 3-nya di X, 5-nya di Y, dan 4,6 4-nya di X, 6-nya di Y gitu. Kalau angka 8 tidak digunakan karena tidak mempunyai pasangan. Jenis relasi ada jenisnya. 1, relasi 1 dengan 1. Ini seperti ini. Artinya anggota himpunan A mempunyai hanya mempunyai 1 pasangan dengan anggota di himpunan B. Seperti ini. Jadi satu-satu, semuanya punya pasangan tapi pasangannya satu-satu. Gitu. A ke B 1, B ke A juga 1. Gitu ya. Ini namanya relasi 1 dengan 1. Contohnya nih. Nah, ini ada anggota himpunan A-nya Budi, Joni, Ani. Anggota himpunan B-nya Iwa, Adi, Budi. Nah, ini relasinya adalah aturannya adalah anak dari. Jadi kalau dibaca Budi pasangannya dengan Adi, artinya Budi anak dari Adi. Joni pasangannya dengan Iwa, berarti Joni anak dari Iwa. Ani anak dari Budi. Jadi satu-satu gitu ya. Jadi anggota himpunan A hanya mempunyai pasangan 1 di anggota himpunan B. Begitu juga anggota himpunan B hanya mempunyai 1 pasangan di anggota himpunan A. Seperti ini. Kalau domainnya berarti Budi, Joni, Ani. Kodomainnya Iwa, Adi, Budi. Rengnya Iwa, Adi, Budi. Karena anggota himpunan B yang punya pasangan dari himpunan A. Jenis yang kedua, relasi 1 dengan banyak. Seperti ini aplikasi gambarnya. Relasi 1 dengan banyak. Jadi di sini di anggota himpunan A terdapat 1 anggota tapi dia mempunyai pasangannya lebih dari 1 gitu. Bisa bisa 2 pasangan atau 3 pasangan misalnya gitu ya. Dan juga ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan. Jadi seperti ini. A berpasangan dengan 1, berpasangan juga dengan 2. Saya berpasangan dengan 3, tapi ada juga anggota himpunan A yang tidak punya pasangan. Ini namanya relasi 1 dengan banyak. Contohnya ini yang tadi juga ya. Ini saya
hubungan aturan relasinya adalah sahabat dari. Kalau tadi kan anak dari, ini sahabat dari. Budi sahabat dari Iwa. Budi juga sahabat dari Adi. Ani sahabat dari Udi. Contohnya, ini anggota himpunan A-nya Budi, Joni, Ani, anggota himpunan B-nya Iwa, Adi, Udi. Tapi relasi aturan hubungannya adalah sahabat dari. Kalau tadi kan anak dari, ini sahabat dari. Jadi kalau dibaca Budi sahabat dari Iwa, Budi juga sahabat dari Adi. Bisa juga tambahnya 3 ya. Budi sahabat juga dari Udi, bisa seperti itu. Ini kan satu dengan banyak. Tapi Joni tidak punya sahabat. Jadi ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan. Ani sahabat dari Udi. Nah ini contohnya ya. Ini adalah jenis yang kedua ya. Jenis yang berikutnya yaitu relasi banyak dengan satu. Nah, kebalikannya yang tadi di sini anggota himpunan A-nya ini mempunyai pasangan, di anggota himpunan B-nya ada yang di anggota himpunan B-nya ada yang tidak punya pasangan, tapi ada yang punya pasangan lebih dari satu gitu loh. Jadi A berpasangan dengan satu, B juga berpasangan dengan satu gitu. Bisa juga C juga berpasangan dengan satu. Ya, ditambahin. Saya berpasangan dengan 3 di sini. Jadi anggota himpunan B-nya itu ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu, tapi ada juga yang tidak punya pasangan. Ini namanya relasi banyak dengan satu. Contohnya ke sini ya. Contohnya ini saya nulisnya anak dari lagi ya. Relasi banyak dengan satu ya. Budi anak dari Iwa, Joni juga anak dari Iwa, bisa kan gitu ya. Bisa juga Ani anak dari Iwa juga bisa. Ini namanya relasi banyak dengan satu. Yang keempat, relasi banyak dengan banyak. Nah ini contohnya. A berpasangan dengan satu, B berpasangan dengan satu. Jadi anggota himpunan A semua mempunyai pasangan, anggota himpunan B juga semua mempunyai pasangan. Tapi ada yang punya pasangannya hanya satu, ada juga yang lebih dari satu. Jadi ini A punya pasangannya angka 1, dia hanya satu aja. B punya pasangannya kakak satu gitu ya. C punya pasangannya 2 nih, ke angka 2 juga, ke angka 3 juga gitu ya. Jadi baik di anggota himpunan A maupun anggota himpunan B semua mempunyai pasangan, bisa pasangannya hanya satu atau bisa juga lebih. Contohnya nih, ini menggunakan relasinya sahabat dari ya. Budi sahabat dari Iwa, Joni sahabat dari Iwa, Jodi juga sahabat dari Adi, Ani sahabat dari Adi, Ani juga sahabat dari Udi. Nah seperti itu ya. Jadi ini namanya relasi banyak dengan banyak gitu. Jadi anggota himpunan A-nya semua mempunyai pasangan, ada yang punya pasangannya satu, ada juga 2 ya. Ini seperti Joni pasangannya ke Iwa juga, ke Adi juga. Nah di anggota himpunan B juga semua punya pasangan, ada yang punya pasangannya satu. Nih Udi berpasangan dengan Ani saja. Kalau Adi dia berpasangan dengan Ani juga, dengan Joni juga gitu ya. Iwa berpasangan dengan Budi dan Joni juga, seperti itu. Jadi ini adalah relasi banyak dengan banyak. Ini contoh soalnya. Nah ini nanti untuk kalian dicoba ya. Buatlah 2 buah himpunan A dan B. Bebas terserah himpunan A-nya mau berupa angka boleh, mau pakai nama-nama, atau mau nama-nama orang, nama-nama kota, nama-nama gunung boleh ya. Lalu tentukan relasinya atau hubungan kedua himpunan itu, terserah kalian hubungannya mau apa. Kemudian ini gambarlah relasi tersebut dengan diagram panah. Tentukan kodomain, domain, dan ranknya. Ini relasi ya, bukan relasu. Nanti kita ubah penulisannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas mengenai materi fungsi. Pengertian fungsi. Suatu fungsi dapat dikatakan sebagai hal yang khusus dari suatu relasi. Jadi fungsi ini merupakan bagian dari relasi. Oleh karena itu, seperti halnya relasi, maka untuk mendefinisikan suatu fungsi diperlukan 3 hal, yaitu 1 himpunan A, 2 himpunan B,
ketiga, suatu kalimat terbuka yang merupakan aturan yang memetakan atau memasangkan setiap anggota di A dengan tepat hanya satu anggota di B. Artinya, fungsi merupakan bagian dari relasi. Semua fungsi termasuk relasi, tapi tidak semua relasi termasuk fungsi. Nah, di sini syaratnya adalah yang merupakan fungsi anggota himpunan A atau anggota himpunan yang bagian pertama itu hanya mempunyai pasangan satu saja di anggota himpunan B. Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian atau definisi fungsi adalah sebagai berikut. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah relasi yang memetakan atau memasangkan setiap anggota himpunan A dengan hanya satu anggota di himpunan B. Jadi hanya satu ya pasangannya. Jadi fungsi sebagai pemetaan karena memasangkan anggota himpunan A dengan tepat hanya satu dengan anggota himpunan B. Fungsi juga merupakan pasangan terurut. Dua bilangan real X dan Y adalah himpunan X, Y dengan X paling banyak muncul satu kali dalam pemetaannya. Kalau untuk Y-nya bisa lebih dari satu kali dan nanti bisa digambar pada bidang koordinat kartesius. Anggota himpunan A disebut daerah asal atau domain, sama seperti pada relasi ya. Anggota himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di anggota himpunan A itu disebut daerah hasil atau reng. Syarat keanggotaan himpunan F atau fungsi F ditentukan oleh pemetaan X ke Y dan dinyatakan dengan suatu aturan yaitu Y sama dengan Fx dengan domainnya ditulis disingkat DF sama dengan kurung kurawal X di mana X, Y-nya anggota F, fungsi F ya. Kodomain disingkat penulisannya KF dan reng ditulis penyingkatannya RF. Contoh, untuk yang nomor 1 terlihat di sini ada gambar diagram panah. Ini anggota himpunan A-nya dengan domainnya atau DF-nya 1, 2, 3, 4 dan anggota himpunan B-nya dengan kodomainnya disingkat KF, daerah kawannya yaitu ABCD. Dan kemudian di sini dipasangkan, 1 berpasangan dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Di sini semua anggota himpunan A punya pasangan. Jadi semua anggota himpunan A harus punya pasangan, tapi pasangannya hanya satu saja di anggota himpunan B-nya. Ya, ini anggota himpunan B-nya semua punya pasangan, jadi rengnya RF-nya adalah ABCD. Semua anggota himpunan B yang punya pasangan, maka termasuknya daerah hasil atau reng atau RF. Ini yang nomor 2-nya sebelah kanan. Di sini anggota himpunan A-nya, daerah asalnya atau domainnya atau DF-nya adalah 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B-nya atau daerah kawannya atau kodomainnya disingkat KF yaitu ABCD. Kemudian di sini semua anggota himpunan A punya pasangan di anggota himpunan B-nya hanya satu ya, hanya satu. Sedangkan anggota himpunan B-nya boleh punya pasangan lebih dari satu, boleh juga punya pasangan satu, boleh juga tidak punya pasangan. Di sini yang punya pasangannya adalah A, B, dan D. Jadi daerah hasilnya atau rengnya atau ditulis RF-nya adalah ABD, yaitu anggota himpunan B yang punya pasangan di anggota A-nya. Jadi sini di atasnya ada tulisannya F bukan R ya. Kalau misalnya di sini ada yang tidak punya pasangan, misalnya angka 1 nggak punya pasangan. Nah ini bukan fungsi, jadi hanya relasi aja R gitu ya, di sini R hanya relasi biasa bukan fungsi. Semua fungsi termasuk relasi, tapi tidak semua relasi termasuk fungsi. Jika di sini angka 1 nggak punya pasangan, termasuknya relasi saja tapi bukan fungsi. Nah kalau ini kan semua anggota himpunan A punya pasangan satu di anggota B, maka merupakan fungsi. Sifat-sifat fungsi yang pertama, 1 fungsi ke dalam atau fungsi into. Dilihat nih, lihat ya, anggota himpunan A ini ada tiga gambar diagram panah. Anggota himpunan A di sini punya pasangan satu saja di anggota himpunan B-nya.
semuanya sama. Tapi anggota himpunan B di sini ada yang punya pasangan lebih dari satu, seperti ini ya. Ada juga yang punya pasangan satu, ada juga yang tidak punya pasangan. Nah, inilah bisa ditandai oleh anggota himpunan B-nya, ada yang tidak punya pasangan, cirinya ya. Nah, ini termasuknya adalah fungsi ke dalam atau fungsi into. Cirinya atau tandanya ada anggota himpunan B yang tidak punya pasangan. Ini contohnya di sini C tidak punya pasangan, di sini gambar yang kedua adalah BC tidak punya pasangan. Di gambar ketiga adalah B yang tidak punya pasangan. Jadi tandanya atau cirinya ada anggota himpunan B yang tidak punya pasangan. Maka disebut fungsi ke dalam atau fungsi into. Yang kedua, fungsi surjektif atau fungsi onto. Di sini pastinya anggota himpunan A punya pasangan satu di anggota B, ya. Karena kan merupakan fungsi, ini tulisnya F. Tapi anggota himpunan B-nya di sini bisa punya pasangan lebih dari satu, bisa juga punya pasangan satu, tapi semuanya punya pasangan. Jadi cirinya di sini semua punya pasangan, tidak bersisa. Kalau tadi bersisa ada yang tidak punya pasangan, ini into atau ke dalam. Nah, kalau ini surjektif atau onto, semua punya pasangan anggota himpunan B-nya. Tapi boleh lebih dari satu, boleh juga satu saja pasangannya. Yang ketiga, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Di sini baik anggota himpunan, pastinya ya anggota himpunan A punya pasangan satu saja di anggota B. Tapi di sini anggota himpunan B juga punya pasangan satu di anggota himpunan A gitu. Jadi anggota himpunan B-nya semua punya pasangan, tapi satu saja di anggota himpunan A-nya. Ini contohnya bisa seperti ini pasangannya ya. Apa namanya, tanda panahnya bisa lurus seperti ini, bisa juga seperti ini nih, satu dengan B, dua dengan C, tiga dengan A, atau ini seperti gambar ketiga, satu dengan C, tiga dengan A, dua dengan B gitu. Jadi cirinya anggota himpunan B-nya semua punya pasangan, tapi pasangannya satu. Ini namanya fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang keempat, fungsi bijektif. Bisa dilihat di sini. Fungsi bijektif adalah fungsi yang bisa termasuk surjektif juga, injektif juga. Surjektif artinya semua anggota himpunan B-nya punya pasangan, tidak bersisa. Injektif juga artinya pasangannya satu-satu. Seperti ini gambar yang pertama, satu dengan A, dua dengan B, tiga dengan C. Ini fungsi satu-satu kan. Surjektif juga karena anggota himpunan B-nya semua punya pasangan. Nah, kalau dilihat ini fungsi F ya, ini yang dilihat yang gambar kedua ini fungsi G. G juga katakanlah sebuah fungsi. Sebuah fungsi karena anggota himpunan A-nya mempunyai pasangan satu di anggota B. Tetapi ternyata anggota B-nya ada yang tidak punya pasangan. Ini si D nggak punya pasangan. Walaupun ini satu-satu termasuk injektif, tapi ada anggota himpunan B yang tidak punya pasangan. Berarti di sini bukan surjektif gitu. Jadi di sini untuk fungsi G ini bukan termasuk fungsi bijektif. Ini contoh yang bukan bijektif. Kemudian jenis-jenis fungsi. Yang pertama yaitu fungsi konstan. Konstanta ya, asal kata konstanta. Sebuah bilangan adalah suatu fungsi f yang dinyatakan dengan fx sama dengan a, atau boleh y sama dengan a, di mana a-nya adalah sebuah konstanta, sebuah angka. Contoh, fx sama dengan 5, atau boleh juga ditulis y sama dengan 5. Gambarnya seperti ini. Ini ada garis warna merah, yaitu garis y sama dengan 5, di mana garisnya ini adalah melalui angka 5 yang ada di sumbu y. Jadi ini disebut adalah fungsi konstan y sama dengan 5. Nomor 2, fungsi identitas adalah suatu fungsi I ini singkatan dari identitas, yang dinyatakan dengan ix sama dengan x, atau boleh juga fx sama dengan x, atau y sama dengan x. Gambarnya seperti ini. Ini garisnya ya, gambar fungsi identitas di garisnya yang merah, y sama dengan x. Jika x-nya 0 maka y-nya 0, berarti 0,0. X-nya 1, y-nya 1, 1,1. X-nya 2, y-nya 2, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Sekali lagi, jadi ini garis y sama dengan x. Jika x-nya 0, y-nya 0, berarti 0,0, x-nya 1, y-nya 1, 1,1, x-nya 2, y-nya 2, berarti 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, dan selanjutnya. Jadi garisnya merupakan y sama dengan x. Ini adalah fungsi identitas. Yang ketiga, fungsi bilangan bulat terbesar. Contoh,
bilangan bulat yang kurang dari negatif 0,7 adalah pastinya semua bilangan bulat yang kurang dari sama dengan negatif 1. Di dalam matematika, bilangan bulat terbesar yang kurang dari negatif 0,7 dinotasikan atau ditulis seperti ini. Jadi kurung besarnya 2 kali, kurung besar, negatif 0,7, kurung besar tutup. Kurung besar buka, kemudian kurung besar tutup. Jadi bilangan bulat terbesar dari negatif 0,7 adalah negatif 1. Kenapa? Pahami penulisannya seperti ini ya, kurung besar, kurung buka besar, negatif 0,7, kurung besar tutup sama dengan negatif 1. Penulisannya seperti ini. Pahami bahwa negatif 0,7 ini terletak di antara angka 0 dan negatif 1. Kalau dengan garis bilangan seperti ini ya. Nah, di sini negatif 0,7 antara negatif 1 dan 0 atau antara 0 dan negatif 1. Negatif 0,7 ini letaknya lebih dekat ke negatif 1 gitu. Lebih dekat ke negatif 1 daripada ke 0. Kalau di sini di sebelah kanan negatif 0,7 kan ada negatif 0,6, negatif 0,5, negatif 0,4, negatif 0,3, negatif 0,2, negatif 0,1. Nah, kalau negatif 0,1 sampai negatif 0,4 itu dekatnya ke 0. Kalau negatif 0,5 sampai negatif 0,9 kan dekatnya ke negatif 1. Maka ditulislah bahwa bilangan bulat terbesar dari negatif 0,7 adalah negatif 1 karena dia lebih dekat ke negatif 1. Contoh lain, bilangan bulat terbesar dari 2,4. Ya, kita lihat di gambar garis bilangannya 2,4 ini terletak antara angka 2 dan 3. 2,4 ini dekatnya ke 2 gitu. Jadi kalau pembulatan dia ke angka 2. Kalau 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 itu dekatnya ke angka 3. Jadi karena dekatnya ke angka 2, pembulatan juga ke angka 2, maka bilangan bulat terbesar dari 2,4 ditulis kurung besar buka, 2,4 kurung besar tutup sama dengan 2 gitu. Ya. Sama dengan 2, kenapa? Karena 2,4 lebih dekat ke angka 2. Jadi penulisan umumnya seperti ini, fx sama dengan kurung besar x, kurung besar tutupnya x, x-nya anggota R. Yang keempat, fungsi modulus adalah fungsi M ini singkatan dari modulus, yang memuat bentuk nilai mutlak dan dinyatakan dengan mx sama dengan nilai mutlak x. Tanda garis lurus ini nilai mutlak. Atau penulisannya boleh begini, mx sama dengan kurung kurawa nilai x-nya positif jika x lebih dari sama dengan 0, x negatif jika x kurang dari 0. Gambarnya seperti ini. Lurus tapi tidak pernah nembus di bawah semu x karena nilainya tidak pernah negatif karena nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu nilainya tidak ada yang negatif, nilainya positif. Jadi gambar terjauh tidak misalnya tertolak sini. Ini sudah pernah dipelajari ya. Kemudian yang kelima, fungsi linier, yaitu fungsi f yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax sama b atau y sama dengan ax sama b. Gambar grafiknya berupa garis lurus karena kan x-nya berpangkat 1 ya. Ini contoh gambarnya misalnya garis merah ini adalah y sama dengan ax sama b. Ini b-nya ke sini gitu ya. Kemudian yang keenam adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c-nya adalah anggota bilangan rasional, anggota bilangan real, rasional juga bisa. Real, a-nya bukan angka 0, jadi a-nya tidak boleh 0. Kalau a-nya 0 nanti jatuhnya jadi fungsi linier ya. Nah, jika a-nya positif, gambar grafiknya itu dia terbuka ke atas, jika a-nya negatif terbuka ke bawah. Gambarnya adalah gambar parabola seperti ini. Dan yang ketujuh, fungsi polinom atau suku banyak. Fungsi polinom adalah suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir a1 x pangkat 1 ditambah a0 x
A0 X pangkat 0. Jadi karena X pangkat 0 itu nilainya 1, maka X pangkat 0-nya tidak ditulis. Dengan A0, A1, A2, A3 sampai AN adalah konstanta atau koefisien dari X-nya. Dengan AN tidak boleh 0, ya AN tidak boleh 0. Kalau AN-nya 0 ya jatuhnya bukan polinom atau cukup banyak. Penulisannya dimulai dengan koefisien berderajat tertinggi, tapi kalau terbalik juga tidak apa-apa. Contohnya nih fx sama dengan 5x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 6 min 3x tambah 5 ditambah x pangkat 4 min 7x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 6x plus 8. Ini adalah fungsi polinom lengkap ya. Ini pangkatnya tertingginya 7 berurut ya, pangkat 7, pangkat 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 8 ini adalah 8x pangkat 0 ya. Kadang-kadang ada juga yang fungsi polinomnya tidak lengkap. Misalnya 5x pangkat 7 dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi 4x pangkat 2. Jadi ada variabel x yang pangkatnya tidak lengkap. Jadi ada yang pangkatnya tidak ada gitu, maksudnya misalnya kayak tadi berpangkat 7 ada, berpangkat 6-nya tidak ada, berpangkat 5-nya ada, berpangkat 4-nya tidak ada. Kadang ada yang seperti itu, jadi fungsi polinomnya tidak lengkap. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau parabola kan berpangkat 2, dia lengkungannya hanya 1 kali. Kalau ini lebih dari 1 kali, ya ini pangkatnya berarti X-nya lebih dari 2 ya. Nah, seperti ini. Ini X lebih dari 2, ini bisa X pangkat 4 ya. Berpangkat 4. Ini juga pokoknya lebih dari 2 lah pangkatnya. Yang ke-8 fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang bentuknya adalah fx sama dengan gx per hx. Jadi ada pembilang, ada penyebut ya. Gx-nya pembilang, hx-nya penyebut. Gx dan hx-nya merupakan fungsi polinom. Jadi fungsinya itu berpangkat gitu. Hx-nya tidak boleh 0. Kalau hx-nya 0 jatuhnya bukan fungsi rasional. Jadi dia fungsi tak terhingga. Misalnya gx per 0 itu tak terhingga. Angka tak terhingga, nilai tak terhingga, fungsi tak terhingga. Jadi ketika menggambar fungsi rasional akan ditemukan suatu garis pembatas kurva atau garis lengkung yang disebut asimtot. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0, jauh tak terhingga. Asimtot juga bisa diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik tak hingganya. Terdapat 3 jenis asimtot, yaitu 1 asimtot datar adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kedua, asimtot tegak adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, asimtot miring adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Contohnya, ini sumbu X nih yang warna hitam nih ya. Sumbu Y ini warna hitam. Nah, kemudian saya membuat sebuah garis warna hijau ini melalui angka negatif 1 di sumbu Y, maka garisnya adalah Y sama dengan min 1. Kemudian ada garis warna coklat ini tegak lurus melalui angka 2 di sumbu X, maka kita tulis ini garisnya adalah X sama dengan 2. Kemudian kurvanya ini yang warna merah. Kurvanya anggap ini sebuah kurvanya ya. Nah, si kurvanya ini mendekati garis X sama dengan 2 ke atas. Hanya mendekati, tidak pernah nempel tapi mendekati saja ya. Tapi mendekati sampai tak terhingga. Kemudian ke bawah dia mendekati garis warna hijau, yaitu garis Y sama dengan min 1, tapi tidak pernah nempel, tidak pernah bersatu, tidak pernah bertemu, tapi hanya mendekati saja sampai tak terhingga ke bawahnya ya. Nah, artinya di sini, jadi kita lanjutkan. Jadi Y sama dengan negatif 1, garis Y sama dengan negatif 1 adalah asimtot datar karena dia datar kan, sejajar dengan sumbu X. Y sama dengan 1 disebut asimtot datar. Kemudian garis X sama dengan 2-nya ini adalah disebut asimtot tegak.
Sekali lagi, garis X sama dengan 2 disebut asimtot tegak. Saya tulis di sini karena dia tegak lurus dan sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan garis Y sama dengan 1 disebut asimtot datar. Dia sejajar dengan sumbu X. Kemudian contoh berikutnya, misalnya ada asimtot miring. Y sama dengan X adalah asimtot miring. Misalnya ini gambarnya seperti ini ya. Kalau Y sama dengan X berarti kan 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 gitu ya. Kemudian ada garis X sama dengan 3, ini asimtot tegaknya karena dia tegak lurus sejajar sumbu Y melalui titik angka 3, melalui angka 3 di sumbu X. Nah misalnya kurvanya ini garis lengkungnya ya, ini kurvanya. Jadi kurvanya ke atas mendekati garis X sama dengan 3, ke bawah mendekati, kalau yang ini ya, mendekati garis miring Y sama dengan X. Yang sebelah kanannya ke atas mendekati garis miring Y sama dengan X, ke bawah juga mendekati garis X sama 3. Jadi dikatakan bahwa X sama dengan 3 adalah asimtot tegak, sedangkan Y sama dengan X adalah asimtot. Selanjutnya nomor 9 adalah fungsi ganjil dan genap. Fungsi ganjil, suatu fungsi Y sama dengan fx adalah fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx. Jadi nilai f min x sama dengan min fx. F negatif 3 sama nilainya dengan negatif f3 gitu loh. F negatif 5 sama nilainya dengan negatif f5 misalnya ya. Jadi X-nya adalah merupakan anggota dari domain fungsinya. Fungsi ganjil simetris terhadap titik O atau titik pangkal. Kita lihat contoh gambarnya seperti ini misalnya ya, ini kurvanya ya. Nah ini kurva yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu dia simetrisnya terhadap titik pangkal O. Jadi kalau kita lihat di kurva ini dulu deh, OY gitu, yang ini ya OY dia simetris terhadap O min Y ya. Kemudian Y min Y nih yang garis ini ya kan turun nih, OY naik, ini O min Y ke sini turun. Ini yang turun Y min Y dia simetrisnya dengan Y min Y juga. Ini mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus, harusnya sama persis itu ya. Kemudian ke sini juga Y ke sumbu X, ini Y ke sumbu X juga min Y ke sumbu X, jadi simetrisnya seperti itu. Jadi simetrisnya terhadap titik pangkal O atau 0. Kemudian selanjutnya fungsi genap. Fungsi genap adalah suatu fungsi Y sama dengan fx adalah fungsi genap jika f min x sama dengan fx. Jadi nilai misalnya f min 3 nilainya sama dengan f3, f min 5 nilainya sama dengan f5. Jadi X merupakan anggota dari daerah domain fungsinya. Tapi di sini untuk grafik fungsi genap simetrisnya terhadap sumbu Y. Kita lihat contoh gambarnya ya. Ini kan sumbu Y nih, ini grafik yang luas kiri nih yang ini. Simetrisnya dengan sumbu Y seperti ini. Jadi kalau misalnya dilipat dengan garis lipatannya sumbu simetrinya yang Y, dia akan berimpit di grafiknya gitu. Seperti itu ya. Ini adalah contoh gambar fungsi genap. Nah sampai sini dulu anak-anak, sepertinya selesai. Tuh, sampai sini dulu pembahasannya. Ini baru pengenalan mengenai fungsi. Contoh-contoh soalnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika masih belum paham nanti dibuka kembali